Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusuf Alibari dengan NPM 2410143. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTP AI, responsi AI. Ini ada data ya, apa namanya CSV-nya punyanya dataset ini. Taruh di sini. Tahu gimana nih? Di sini nama kita karena saya pakai ganjil jadi saya pakai unsupervised learning faster. Algoritma yang dipakai yaitu K-means. Dataset yang dipakai di sini ada nih Kaggle datasets. Oke, step pertama kita import dan load dataset. Jadi kita import semua library yang dibutuhkan, Panda, NumPy, Matplotlib, dan Skylar. Terus kita load dataset Mappos Number dan Kaggle. Dataset ini bisa berisi 200 pelanggan, 200 pelanggan sebuah mall dengan informasi usia, pendapatan, tawaran, sport belanja. Tujuan kita adalah mengelompokkan pelanggan ini ke segmen-segmen berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Lanjut, step kedua yaitu pre-processing. Kita membersihkan dan menyiapkan data supaya tidak diproses model. Pertama, kita buang kolom yang tidak relevan. Nah, contohnya kayak customer ID sama gender. Kita drop. Ya, di sini kita drop ya. Customer ID dan gender kita drop karena kita apa ya? Karena kurang informatif dibanding fitur numerik lainnya. Lalu kita cek duplikasi, di sini duplikasinya 0, missing value oke. Duplikasi missing value artinya ini sudah bersih, tidak perlu penanganan lanjut. Terakhir kita menggunakan standar scalar ya. Kita normalisasikan kode ini. Lanjut kita step ketiga yaitu GA. Dia membuat polisi awal 20 individu masing-masing mempresentasikan satu calon nilai K secara random antara 2 sampai 10. Kedua, step individu diproses menggunakan fitness function yaitu jalankan K-min dengan nilai K tersebut lalu hitung score yang semakin tinggi skornya semakin bagus individu tersebut. Ketiga, dilakukan seleksi menggunakan metode penamaan. Pilih 2 individu secara random yang seleksi skornya lebih tinggi lalu setelah berikutnya ini mirip berjalan. Keempat, individu yang lolos seleksi melakukan crossover. 2 part menghasilkan seleksi dan mesti nilai K dari secara random. Kelima, ada mutasi dengan peluang 30% nilai K seperti itu diganti ke random ke nilai baru. Tujuannya supaya dia tetap eksplorasi dan tidak stuck. Terakhir ada elitism. Individu baik dari generasi sekarang selalu dipertahankan nilai hidupnya supaya kualitas teknologi. Kodenya ini hasilnya ada 20 30 di sini ya kita makanya generasi ini 30 generasi. Nah di sini slot score sama semua. Ini buat ngecek si K dari 2 sampai 10. Step 4, membangun model final menggunakan K-Inspired tentukan GA. KM yang dijalankan dengan K6. Cara kerja KM sendiri adalah menempatkan dari pusat sektor secara random lalu setiap data poin dikelompokkan dengan header tingkat satu tersebut diperluas sampai posisi stabil tidak berubah lagi. Hasil evaluasi menunjukkan sifat skor 0,4284 yang artinya cluster cukup terpisah dengan baik. Dari rata-rata tiap cluster kita bisa mengidentifikasikan 6 segmen pelanggan yang bermakna secara bisnis, mulai dari pelanggan muda berpenghasilan tinggi yang suka belanja kelas 3 target program marketing sampai pelanggan berpenghasilan rendah dengan spending rendah. Ini disebut cluster. Step 5, visualisasi. Nah ini hasilnya ada cluster 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini dataset 0 customer data digunakan untuk segmentasi pelanggan misalkan umur, annual income, dan spending score, pendapatan dan mereka ngabisin duitnya gitu. Nah, di sini hasil clusternya ada cluster 3 yaitu muda, income tinggi, spending tinggi. Terus ada cluster 2 income tinggi, spending rendah. Cluster 4 muda, income rendah, spending tinggi, income rendah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.